Halo teman-teman semuanya, melanjutkan penjelasan dan juga pertanyaan teman-teman terkait beasiswa. Di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut terkait beasiswa umum terkhusus untuk S2 dalam negeri. Jadi teman-teman yang sudah punya rencana untuk melanjutkan S2 di dalam negeri, wajib disimak ya video ini. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa umum S2, jika mempunyai kualifikasi ini, teman-teman bisa mendaftar. Yang pertama yaitu mengisi data diri lengkap dengan pas foto 3x4 latar belakang merah. Yang kedua, warga negara Indonesia. Selanjutnya, status teman-teman apakah memenuhi dari kelima ini, yaitu lulusan S1 perguruan tinggi atau lulusan S1 program beasiswa santri berprestasi, atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi, guru atau pendidik pada Kementerian Agama, dan juga pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Selanjutnya untuk ijazah S1 atau D4 itu minimal IPK-nya itu 3 dari skala 4. Dan jika teman-teman lulusan luar, nanti bisa melakukan penyetaraan ijazah dengan cara menerjemahkan ijazahnya. Dengan teman-teman memiliki bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi penyelenggara S2 dalam negeri yang masih berlaku, kecuali bagi pendaftar jalur reguler. Bagi pendaftar yang belum mendapatkan surat kelulusan masuk perguruan tinggi, dapat mendaftar pada jalur reguler. Oke, syarat selanjutnya yaitu teman-teman menandatangani surat komitmen dan integrasi bahwa teman-teman tidak sedang mendaftar, menerima atau akan menerima beasiswa lain selain BIB. Jadi saat teman-teman mendaftar BIB, cukup fokuskan BIB terlebih dahulu. Jika suatu saat nanti misalnya tidak diterima, maka teman-teman boleh mendaftar beasiswa lain. Dan selanjutnya teman-teman tidak sedang ongoing studi magisternya. Teman-teman memang yang sedang ongoing tidak diperbolehkan mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Tidak sedang atau akan mendaftar ASN atau CPNS P3K. Jadi selanjutnya wajib mengikuti pendidikan secara penuh atau full time. Jadi untuk kelas karyawan tidak diperbolehkan ya di sini. Dan untuk pendaftar maksimal usianya itu adalah 40 tahun dan memiliki sertifikat untuk ITP itu 450 dan untuk kompetensi bahasa Arab yaitu 500. Nah, kalau untuk tahun 2023 sebenarnya untuk TOEFL masih bisa untuk memakai TOEFL dari pusat bahasa atau PTKIN. Namun sekarang BIB ingin memfokuskan hanya TOEFL ITP saja yang diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman harap disiapkan karena untuk TOEFL ITP itu memang cukup lama keluarnya, bisa 2-3 minggu. Jadi teman-teman harus jauh-jauh hari tesnya. Jikalau nanti teman-teman nggak lolos untuk hasilnya tidak mencapai 450, teman-teman bisa tes lagi. Jadi untuk TOEFL ITP ini memang harus jauh-jauh hari seperti itu. Nah, untuk S2 ini memang untuk berkas surat menyuratnya memang cukup banyak. Yang pertama, teman-teman harus mendapatkan surat rekomendasi dari akademisi atau pembimbing skripsi minimal 1 orang. Jadi, boleh dosen ataupun pembimbing skripsi teman-teman waktu S1. Terus, memiliki surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas. Membuat surat rencana studi untuk S2 yang memuat alasan pemilihan program studi, topik yang akan ditulis dalam tesis, dan bentuk lainnya, sekitar 3-5 halaman. Jadi teman-teman di sini tipsnya, teman-teman harus kepoin apa universitas prioritas teman-teman. Misalnya kalau jalur reguler ada 3 universitas yang akan teman-teman pilih. Jadi prioritaskan satu saja dan teman-teman cari di situ berapa SKS selama menempuh studinya, apa saja topik-topik yang bisa teman-teman angkat, dan apakah ada dosen yang mungkin bisa dihubungin dan untuk berdiskusi dan segala macam. Jadi teman-teman harus proaktif mencari di website ataupun di Google dan segala macam. Dan selanjutnya teman-teman menulis statement terkait esai motivasi diri 1000-1500 kata, yang mana untuk esai ini akan aku jelaskan lebih lanjut nantinya. Terus pendaftar beasiswa yang sudah bekerja wajib menyertakan. Jika teman-teman sudah bekerja, namun pengalaman aku di sini untuk teman-teman yang bekerja memang misalnya sebagai PNS, tapi kalau di luar itu lembaga nggak resmi atau non formal, itu aku tidak mencantumkan ini. Jadi ini hanya untuk lembaga-lembaga yang formal, yaitu surat izin pimpinan, surat keterangan masa kerja, surat pernyataan bebas tugas dari pimpinan. Terus juga pimpinannya apa? Pimpinan penyelenggara perguruan tinggi tempat bekerja, pejabat eselon 1 atau 2, kepala kantor wilayah atau kepala kantor kabupaten, ketua instansi tempat bertugas. Dan selanjutnya pendaftar khusus yang berasal dari daerah 3T
maka kemungkinan akan lebih diprioritaskan. Seperti yang aku sebutkan tadi, untuk teman-teman S2 tidak bisa mendaftar untuk kelas eksekutif khusus karyawan jarak jauh dan sebagainya, hanya untuk kelas reguler saja, yang mana teman-teman harus bersedia untuk tatap muka dan menyelesaikan studi selama 2 tahun. Nah, tidak jauh beda dari S1, untuk syarat-syarat dokumen yang harus teman-teman penuhi yaitu data diri pendaftar, foto resmi, KTP, bukti status lulusan atau pekerjaan, bukti izin pimpinan, surat keterangan masa kerja, surat pernyataan bebas tugas, ijazah S1 atau D4, transkrip nilai ijazah S1 atau D4, scan asli hasil keputusan penyetaraan ijazah luar negeri bagi yang lulusan luar negeri, bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi penyelenggara S2 dalam negeri yang masih berlaku, kecuali bagi yang pendaftar jalur reguler, scan asli sertifikat kompetensi bahasa Inggris atau Arab, scan asli surat keterangan sehat jasmani, surat pernyataan komitmen, rekomendasi dari akademisi atau pembimbing skripsi, rencana penelitian tesis, esai, dan juga surat keterangan bagi pendaftar khusus. Jadi untuk teman-teman S2, wajib teman-teman untuk memenuhi semua kriteria ini. Jika teman-teman sudah memenuhi kriteria ini, tentunya teman-teman sudah bisa mendaftar untuk seleksi administrasi. Jadi semangat ya teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk ditanya, insya Allah nanti akan aku jawab. Semangat!